Variola. Mengapa Tuhan menciptakan wabah penyakit? Mengapa Tuhan gemar membuat ironi? Lihatlah Hindia Timur, untaian Zamrud Molek ini. Kepulauan luas dengan siraman matahari sepanjang tahun. Hasil bumi melimpah, serta penduduk yang rajin melempar senyum. Bandingkan dengan Eropa. Dingin, miskin, tak bermoral. Tidak seharusnya Tuhan menurunkan kutukan atau wabah penyakit di sini. Bukan wabah kolera atau pes. Meski keduanya juga sempat membantai sepertiga populasi manusia di dunia. Aku bicara tentang cacar. Variola. Gelembung kecil bernanah di sekujur tubuh disertai demam tinggi yang mengantar penderitanya ke gerbang kematian. Wabah yang sejak 10.000 tahun lalu telah memangsa jutaan jiwa dan sejak abad 14 menjangkiti Hindia, mulai dari Ternate, Ambon, dan kini Bali. Ya, 18.000 orang kehilangan jiwa di Bali karena wabah cacar menjelang akhir tahun 1871 ini. Kita bersyukur perangkal virus ini ditemukan 75 tahun silam. Kata Dr. Jan Veldhart, wakil kepala Geneeskundige Dienst di Walter Freden. Siang itu, aku datang memenuhi undangan yang ia bercatatan segera dan darurat. Pengiriman vaksin cacar dari Belanda ke Hindia juga semakin cepat dengan dibukanya terusan Suez 2 tahun lalu. Tetapi tidak cukup cepat menghadang laju persebaran wabah di Bali. Sekali menyentuh Batavia, lumpuhlah semua kegiatan ekonomi. Kabar terakhir, karantina sudah diberlakukan. Militer telah memblokir jalan dari dan ke daerah epidemi. Angkat topi untuk kegesitan pejabat setempat. Sekarang, giliran kita mengambil tindakan. Ini perintah langsung dari Gubernur Jenderal. Sejujurnya, kita perlu mendirikan lebih banyak lagi lembaga yang bisa memproduksi vaksin cacar di Hindia ini, Tuan. Tuan Adrian Geest. Sejak 1854, vaksin cacar telah diproduksi di Madiun, Pasuruan, Kedu, serta Kediri. Namun, daerah yang terkena wabah berada di pedalaman. Tak bisa mengandalkan vaksin dengan benang celup dijepit kaca berlapis damar untuk menyelamatkan mereka yang belum terinfeksi. Ada risiko kadaluarsa. Kita terpaksa memakai cara kuno, menggunakan tubuh anak-anak sebagai pembawa vaksin aktif. 10 anak kecil berusia antara 9 hingga 15 tahun. Aduh, sulit membujuk orang tua Bumi Putra dari keluarga baik-baik melepas anak mereka pergi seorang diri ke luar Jawa. Kita wajib menanggung biaya anggota keluarga yang ikut menemani anak-anak itu, Tuan. Bila satu anak dan satu orang tua masing-masing mendapat upah 50 gulden, akan diperlukan setidaknya 1.000 gulden untuk 10 peserta. Belum termasuk ongkos kapal dan makan. Kecuali kita mau menggunakan anak-anak gelandangan. Tak mungkin. Kita tidak bisa menjamin darah mereka bersih dari bibit penyakit lain. Tentu kita bisa memeriksa mereka satu persatu. Tetapi butuh waktu lama. Padahal kita harus bergerak cepat. Kapal yang berangkat ke Bali tidak banyak. Bergerak cepat? Seberapa cepat? 2 minggu. Dan sedikitnya 10 anak dengan catatan kesehatan bersih, serta tidak ada masalah dengan keluarga mereka.
Apa? 2 minggu? Tuan adalah officer Van Gesundheid yang kerap diperbantukan militer. Piawai di lapangan, punya pengalaman menakjubkan mengatasi penyebaran kolera di Aceh. Saya percaya kemampuan Tuan dan rekan-rekan. Tetapi ini wabah cacar dan... Aku tahu, kalau dari bumi putra sulit diperoleh, cobalah anak-anak Eropa. Mereka berani pergi tanpa orang tua. Anak-anak Eropa. Ya, tentu saja. Mereka lebih mandiri. Teorinya begitu. Ternyata sama saja. Banyak orang tua Eropa tak ingin anak mereka pergi, karena rata-rata mereka sudah kehilangan 1 atau 2 orang anak akibat wajib militer dalam perang Aceh. Selama 5 hari, kelompok gerak cepat yang kubentuk baru memperoleh 1 anak Eropa. Itu pun lantaran orang tuanya terjerat utang dan berharap memperoleh banyak uang dari pengiriman anaknya. Untunglah anggota kami yang lain panjang akal. Mereka pergi ke panti asuhan yatim piatu di sekitar Rijswijk dan Kramat. 5 anak berhasil mereka bawa, kurang 4 lagi. Ada panti asuhan lain, Tuan. Lokasinya di bekas rumah Gubernur Jenderal Reiner de Klerk, milik Kolese van der Voom de Gemeente. Itu panti terbesar di Batavia. Ada gerejanya pula. Biar tuannya sendiri yang datang. Mungkin mereka akan lebih cepat membuka diri untuk membantu. Aku setuju. Maka pergilah aku ke tempat itu setelah sebelumnya mengirim surat dan mendapat izin bicara langsung dengan pengelolanya. Sebenarnya sudah sering aku lewat di depan rumah megah di Jalan Molenvliet ini. Namun baru sekarang berkesempatan masuk. Melihat luasnya bangunan serta serasinya setiap sudut ruangan, aku yakin Gubernur Jenderal Reiner de Klerk adalah seorang jutawan di Batavia abad lalu yang memiliki selera seni tinggi. Itu sebabnya aku berani memastikan tiang-tiang Yunani penyangga ruangan depan yang buruk ini dibangun belakangan, karena tampak sangat berbeda dengan langgam keseluruhan yang lebih banyak mengambil unsur hias barok. Bagian ini memang baru. Disinilah kebaktian minggu dilangsungkan. Sementara bagian belakang dan pavilion berfungsi sebagai panti asuhan. Ya, luar biasa indah menir di Domine. Aku menyambut tangan Van Keizer, pendeta yang berdiri di depanku. Ia adalah wakil kepala panti asuhan, seorang lelaki tua murung yang melengkapi wajahnya dengan alis kelewat curam, serta sepasang mata yang selalu menyipit dan bersarang jauh di bawah dahi, membuat keseluruhan air mukanya seperti seseorang yang senantiasa memandang sesuatu dengan tingkat kecurigaan tinggi. Dan dugaanku benar belaka. Ini Hendrik Pathard. Dia akan kami. Sambung Van Keizer. Tangannya terayun kepada pria tambun berkacamata tebal di sisinya. Kami sudah membaca surat Tuan. Mohon maaf, kami tidak mengizinkan anak-anak dibawa ke Bali, terlebih sebagai donor vaksin. Ada yang ingin Tuan jelaskan lagi berkaitan dengan surat itu? Banyak yang harus kami kerjakan petang ini. Besok, para donatur akan datang melihat anak-anak yang mereka santuni. Mengapa mereka tidak diperkenankan pergi di Domine? Anak-anak ini akan memperoleh upah 50 gulden per orang. Kami bahkan tidak keberatan bila Tuan menarik dana untuk biaya pemeliharaan panti. Akan kami naikkan upah mereka jadi 75 gulden. Bila mereka diantar seorang pengawas, orang itu pun akan kami bayar 75 gulden. Bukan soal dana. Kami keberatan
karena Tuhan akan memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh anak-anak itu. Begini, itu disebut inokulasi dan sama sekali tidak berbahaya. Gagasannya diperoleh dari para gadis pemerah susu di Eropa. Jadi telah terbukti bahwa mereka yang pernah tertular penyakit cacar sapi ternyata menjadi kebal saat terjadi serangan cacar manusia. Belakangan diketahui virus cacar sapi memiliki kemiripan dengan cacar manusia, namun daya rusaknya lebih lemah, sehingga tubuh kita sempat beradaptasi menjadi lebih kuat dan mampu melawan balik bila datang serangan cacar manusia. Proses pengerjaannya pun cepat sekali. Mula-mula ya, kami akan mengambil bibit cacar yang sudah dilemahkan, lalu menggoreskannya ke lengan anak-anak sehingga bibit itu masuk membentuk nanda darah. Walaupun si anak meriang, tubuhnya akan segera bangkit menaklukkan penyakit itu. Anak menjadi kebal cacar. Seluruh proses itu akan kami lakukan di tengah perjalanan ke Bali, sehingga setibanya di tujuan, vaksin dari tubuh mereka masih segar, bisa dipanen untuk banyak orang di sana, baik kalangan Eropa maupun para bumi putra. Dengan demikian akan tercipta benteng kekebalan penyakit di tengah warga. Penyebaran wabah pun akan terhenti. Jelas sekali Tuhan tidak paham maksud kami. Sadarkah bahwa di sini Tuhan sebenarnya sedang berusaha mencampuri urusan Tuhan? Bagaimana manusia yang sekecil debu ini bisa mencampuri urusan Tuhan? Tuhan Has, ada banyak ayat tentang takdir di dalam buku itu. Van Kaiser menunjuk Alkitab berukuran besar di dalam rak di belakang kami. Bacalah intinya. Kita tak bisa menghalangi rencana Tuhan. Seandainya anak-anak itu terjangkit cacar, lalu selamat, itulah karya agung Tuhan bagi umatnya. Bila mereka mati, itu juga kehendaknya. Tak ada yang bisa dilakukan di antara kedua kejadian itu. Ribuan orang tewas di Bali. Apakah Tuhan ingin mencabut lebih banyak nyawa lagi dalam waktu dekat? Tuhan macam apa yang bengis seperti itu? Bagaimana bila Ia sesungguhnya justru ingin menyelamatkan mereka melalui tangan kita, melalui ilmu kedokteran yang diberikan olehnya? Tuhan Has, apakah Tuhan pernah membaca kisah Sodom dan Gomora? Ribuan orang dimusnahkan. Tuhan bengis katamu? Bukan. Ia sedang menunjukkan kepatuhan terhadap ucapan dan janjinya sendiri. Ia tidak pernah ingkar memberi rezeki dan hukuman. Ya, dan di bagian lain dikisahkan bahwa Ia mengampuni pendosa. Jangan mengajariku soal pengampunan dosa, Tuhan Has. Mari, kukutipkan satu ayat. Sebab di dalam Dia, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Itu soal apa? Takdir. Iya. Tetapi, kalau tak paham bagian takdirnya, pikirkan kalimat berikutnya yang lebih sederhana dalam ayat tadi. Boleh Tuhan ulang? Jangan menghina aku, Tuhan. Mari kita perjelas. Tuhan akan mengambil darah anak-anak kulit putih ini untuk dicampurkan, bahkan dimasukkan ke dalam tubuh para bumi putra. Dan di kesempatan lain, Tuhan melakukan sebaliknya. Betul. Apakah Tuhan lupa? Kita harus menjunjung tinggi kemurnian dan kekudusan tubuh suci ciptaan Tuhan. Tidak mencampurkannya, baik melalui perzinahan dengan wanita jalang, persetubuhan dengan nyai, maupun persatuan darah semacam ini. Mestinya pemerintah menyiapkan tenaga kesehatan bumi putra untuk urusan mereka sendiri. Ini keadaan darurat. Saya bisa menunjukkan nama-nama pemuka agama yang mendukung upaya serius mencegah wabah mematikan ini. Banyak orang sesat di luar sana. Tuhan ingin menambah jumlah mereka. Darah memang akan bercampur, karena hanya dengan cara itulah wabah bisa dicegah.
sehingga peradaban kita tetap hidup dan menjadi penerang di sini. Kita berdua memiliki tugas besar yang mungkin berbeda dalam cara, tetapi sama dalam tujuan di Domini. Lagi pula, tidak semua anak di sini lahir dari orang tua teladan, bukan? Beberapa anak memiliki ayah atau ibu yang mungkin lebih bejat akhlaknya dibandingkan Bumi Putra. Apa bedanya? Oh iya, satu lagi. Pemerintah sudah mendirikan sekolah dokter Jawa. Lulusannya akan menjadi mantri cacar Bumi Putra. Baiklah Tuan Haas. Tampaknya antara Tuan dan saya akan sulit tercapai suatu kesamaan sudut pandang. Jadi, saya pikir pembicaraan bisa kita akhiri sekarang. Selamat petang. Van Kaiser bangkit dari duduk. Aku tak menjawab. Sambil melangkah menuju dokar, kupaksa benakku bekerja. Sia-sia. Di mana memperoleh anak dalam waktu sesingkat ini? Kubenamkan tubuh di bangku dokar, bergidik membayangkan amukan wabah cacar ke seluruh wilayah Hindia. Apakah para dokter perlu bersatu, minta agar gubernur jenderal mengeluarkan peraturan yang bisa menaklukkan orang-orang seperti Van Kaiser? Mendadak, kusir menahan kendali. Tuan, coba lihat. Di sebelah kiri gerbang, di bawah lampu jalan. Tuan Diaken, apa yang Tuan lakukan di sini? Sebentar saja, Tuan. Besok sore, pergilah ke Kenarilan, rumah ketiga setelah perempatan, ke arah Mr. Cordelis. Kutunggu di situ, bersama 5 anak mestizo, 4 lelaki, 1 perempuan. Tempat itu cukup jauh dari sini. Tetapi, semoga bisa membantu menghentikan wabah cacar ganas di Bali. Terima kasih banyak, Tuan. Kami ambil yang laki-laki saja, jangan yang perempuan. Tetapi, bagaimana dengan orang tua anak-anak itu? Mereka anak-anakku, Tuan. Sebelum menikah dengan istri Eropaku, aku pernah hidup bersama seorang wanita Bumi Putra selama beberapa waktu. Tolong jangan katakan ini kepada Didomine. Janji. Ia mencari persetujuan di mataku. Ku tatap wajah bulat bersih di depanku ini, yang dalam kegelapan petang itu seolah berpendar di bawah siraman lampu gas, memancarkan cahaya kesalehan, sekaligus bara api neraka. Ku jabat tangannya sekali lagi.